Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita bisa bertemu online dalam layar kaca. Pada kesempatan ini kita insyaallah akan menyampaikan pesan-pesan terkait dengan tasawuf, terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Pesan-pesan ini insyaallah terkhusus dalam rangka ujian akhir semester ya, mahasiswa dan mahasiswi prodi Ekonomi Islam dan Pariwisata Syariah IAIN Bukit Tinggi pada mata kuliah Akhlak Tasawuf yang saya ampu semester 1. Alhamdulillah, kali ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan dalil-dalil, kemudian terkait juga dengan kehidupan kita di dunia ini, dari mana asal kita, kemudian bagaimana keadaan kita sebelum lahir, kemudian bagaimana kehidupan dunia sampai nanti bagaimana kita kembali menghadap kepada Allah Rabbul Izzati. Baik saudara-saudara semuanya dan hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama kita coba lihat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Allah berfirman kepada malaikat yang akan meniupkan ruh ya, ketika kondisi kita masing-masing di dalam rahim ya, setelah berumur 40 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat ya untuk meniupkan ruh kepada jasad kita yang masih berada dalam rahim. Nah, ketika ruh sudah ditiupkan, maka dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah sudah mengadakan suatu perjanjian dengan kita sebenarnya. Alastu birabbikum, kata Allah. Kemudian kita menjawab pada diri kita masing-masing, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ruh kita sebelum lahir itu menjawab, sudah bersaksi di hadapan Allah, qalu bala syahidna, sesungguhnya kami bersaksi ya, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Maka artinya dalam kondisi kita sebelum lahir, kita sudah mengadakan perjanjian, bersaksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang beriman tentunya. Maka untuk itu saudara-saudara kaum muslimin, tidak ada alasan bahwasanya ketika kita lahir tidak ada alasan bagi kita untuk beralasan tidak mendapat hidayah, tidak mendapat pengajaran dan sebagainya. Itu makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah dalam artian beriman dan beragama Islam. Kemudian ketika kita hidup di dunia ini, maka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah tekankan bahwasanya di dunia yang disebut dengan harta, kemudian anak-anak sekalian, itu tidak akan mempengaruhi bagaimana kondisi kita akan kembali menemui Rabb kita nantinya. Dalam surah Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun, ketika hari kita kembali menghadap Allah itu, ketika itu harta dan anak-anak tidak akan membawa manfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat, itulah dia iman, itulah dia Islam. Maka ketika kita hidup di dunia, kita tidak melihara keimanan dan ketakwaan kita,
maka kita khawatir ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati yang kita bawa itu bukanlah suatu hati yang bersih. Nauzubillah min zalik. Kemudian dalam surah Yunus ayat yang ke-30 57 maksudnya, Allah juga sudah tekankan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kamu sekalian mau'izah, satu pelajaran, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Mir rabbikum, dari Tuhanmu, wasyifaun lima fis sudur, sebagai obat penyembuh bagi penyakit-penyakit hati, wahudan, sebagai petunjuk, warahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi kaum atau orang yang beriman. Maka ketika kita di dunia, kita juga tidak punya alasan untuk tidak mendapatkan pengajaran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW untuk kita sebagai pedoman. Maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari, mulai dari membaca, belajar membaca, kemudian mempelajari, kemudian menggali isinya, kemudian mendengarkan tausiah-tausiah, pengajian-pengajian, pendidikan-pendidikan terkait Al-Quranul Karim untuk membantu pemahaman kita terhadap Al-Quran tersebut. Sehingga kalau kita faham dengan baik, maka dengan demikian Al-Quran bisa menjadi syifa, menjadi penyembuh segala penyakit hati. Kemudian barulah Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi kita sebagai orang beriman. Kemudian dalam surah berikutnya, Qaf, surah Qaf ayat yang ke-19, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Setiap kita, setiap yang bernyawa ini pasti akan menghadapi sesuatu yang namanya sakratul maut, menghadapi ajal, batas hidup, kemudian batas kita berusaha mengumpulkan berbekal untuk kehidupan akhirat kita. Nah, ketika sakratul maut telah datang, tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu, untuk menunda-nunda atau mempercepat sama sekali. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Itu yang selama ini yang tidak kita ingini, ya. Kalau sudah datang ajal, kalau sudah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan sirna, semuanya tinggal menunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan dan Allah ingatkan juga dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah la'ib walahu, permainan belaka dan hanya senda gurau. Kemudian wazinatun wa tafakhurun bainakum, hanya perhiasan saja. Tafakhur bainakum, saling berbangga. Wa takatsur fil amwal wal aulad, saling berlomba-lomba dalam harta dan anak-anak keturunan. Kemudian di penghujung ayat Al-Hadid ujung ayat 20 ini Allah juga tekankan, wa fil akhirati azabun syadid. Nah, kehidupan akhirat, pada kehidupan akhirat itu di sanalah Allah akan berikan azab yang pedih. Wa maghfiratu minallah, dan kepada siapa yang Allah kehendaki Allah berikan kepadanya ampunan. Ampunan dari Allah, wadwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka kehidupan dunia ini hanyalah permainan senda gurau belaka, hanya sesuatu yang tidak bisa diharapkan, ya, kekekalannya. Hanyalah kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya, tempat kembali kita kekal. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan membawa iman, ibadah, kemudian amal soleh, nah di sanalah Allah akan memberikan kepada kita ampunan terhadap kesalahan-kesalahan kita, ampunan terhadap dosa-dosa kita. Kemudian adapun orang-orang, na'udzubillah min zalik, orang-orang yang dalam hidupnya mereka terlena dalam buayan dunia, kemudian larut dalam kesenangan dunia dengan meninggalkan kewajiban, kemudian jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala, jarang ibadah, jarang amal soleh, maka bagi mereka Allah sediakan azab yang pedih. Untuk itu kaum muslimin, saudara-saudari sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada,
dalam kehidupan dunia ini tugas kita adalah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu selama hidup dunia, sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa, iman dan takwa dalam bentuk amal ibadah, kemudian dalam bentuk amalan-amalan soleh. Saudara-saudara kaum muslimin dan juga mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada, pada kesempatan ini kita sampaikan juga bahwasanya ayat-ayat yang kita baca merupakan dalil-dalil yang sudah kita tetapkan dalam rincian silabus dasar-dasar Al-Quran tentang tasawuf. Maka untuk memahami dalil-dalil ini perlu barangkali kita dalami dalam membaca buku-buku tasawuf, kemudian buku-buku fikih tentang ibadah kita. Kemudian adapun buku-buku tasawuf, wawasan-wawasan tasawuf itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tasawuf adalah dalam rangka meningkatkan kekhusyukan ibadah kita. Tasawuf bercerita tentang khusyuk dalam ibadah. Kemudian fikih bercerita tentang tata aturan atau tata laksana setiap ibadah yang kita kerjakan. Maka dengan mempelajari ilmu fikih tentang ibadah, kemudian tasawuf tentang kualitas ibadah, kedekatan dan kekhusyukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan kita semuanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dan kita kembali kepada Allah, menghadap Allah nantinya ketika ajal sudah datang dengan hati yang bersih, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yaitu hati yang penuh dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, terakhir barangkali dalam kesempatan yang penuh berkah ini, video yang kita buat pada hari ini adalah dalam rangka ujian akhir semester mahasiswa, mahasiswi Prodi Ekonomi Islam, kemudian Prodi Pariwisata Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi. Untuk itu kepada saudara-saudari yang merupakan mahasiswa semester 1 yang kuliah dengan saya, silakan saudara-saudari semua rangkum ayat demi ayat yang merupakan dalil-dalil tentang tasawuf yang tadi kita sampaikan. Silakan saudara-saudari rinci, kemudian saudara-saudari buat dalam bentuk tulisan, baik itu dalam bentuk paragraf ataupun dalam bentuk poin-poin, sehingga terlihat nanti pemahaman saudara-saudari dari apa yang kita sampaikan dari ayat demi ayat. Ada sekitar 5 ayat yang kita sampaikan. Silakan saudara-saudari buat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang paling terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang taat beribadah, kemudian hamba Allah yang bisa menjaga hati, bisa membersihkan hati dan menjauhi dari hal-hal, dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak hati kita. Kemudian mari kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal soleh yang akan menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal iman dan takwa. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga hati kita, dan menjaga kita supaya tetap istiqomah sebagai hamba Allah yang beriman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.